Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi. Jadi bisa cocok, bisa resonate, dan bisa juga tidak. Jangan dipaksakan, ambil yang positif dan baiknya saja. Khusus untuk earth sign, yaitu ada Taurus, Capricorn, Virgo di bulan November. Aku shuffle dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya hambatan yang membuat dirimu tuh seperti sulit mengambil keputusan dengan baik. Bisa jadi adalah sebuah pemikiran yang terlalu overthinking gitu ya. Tidak bisa menentukan sikap, tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Jadi tidak ada keseimbangan antara pikiran dan hati. Karena di sini semuanya kebalik gitu ya. Dari kata hatimu juga terbalik, pikiranmu juga terbalik gitu loh. Jadi memang di sini akhirnya kamu merasa bingung untuk melakukan sikap yang seharusnya kamu ambil gitu loh. Tapi kenapa selama ini yang terjadi ya karena kamu mensabotase dirimu sendiri. Artinya ada luka batin, trauma yang terjadi dalam hidupmu. Jadi ini yang harus disembuhkan, harus di-healing dulu. Agar apa? Agar dirimu tahu ini luka batinku ini apa, sehingga kedepannya saya mudah untuk meraih impian, baik itu dalam karir, dalam dunia pendidikan juga, bahkan juga tentang kehidupan keluarga atau hubungan. Nah, tapi di sini hubungannya akan baik ke depannya. Ya, karena memang adanya suatu kerjasama. Tetapi jika tidak adanya keseimbangan di sini, bisa saja nih kerjasamanya tidak bisa berjalan dengan baik atau jangka panjang ya. Jadi PR-nya memang adanya ketidakstabilan, keharmonisan antara pikiran dan hati, sehingga tindakannya ini sering sekali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin secara hati dia sudah memperingatkan, jangan gitu ya. Secara logika juga kayaknya kurang tepat deh. Tapi karena adanya sebuah ego yang saya lihat di sini, sehingga kamu kadang tidak mendengarkan kata hatimu. Nah, sebenarnya teman-teman, kata hati ini adalah tanda atau cara semesta, cara Tuhan untuk dapat berkomunikasi dengan kita. Artinya, ketika ada sesuatu hal, ketika hatimu mengatakan jangan, maka jangan lakukan. Bukan berarti harus dilakukan, tapi kebalikannya yang sering terjadi ketika hatimu merasa tidak nyaman, tidak merasa oke, tidak merespon, tapi kamu langsung mengambil sikap bahwa ini loh gitu loh, tanpa harus dilihat dulu. Atau mungkin misalnya gini, kamu menyukai pekerjaan yang sesuai dengan gelar studimu ya, tapi ternyata dalam lingkungan itu terlalu banyak circle yang toksik ya dalam pekerjaanmu. Tapi kamu merasa enggak kok, dia baik kok, dia kan ya namanya kerja juga pasti ada yang kayak gitu. Tapi ternyata di kemudian hari dianya ini yang lebih sering menusuk kamu, sering ya ibaratnya kamu yang selalu dimanfaatkan, bahkan dirugikan gitu loh. Karena apa? Intuisi kamu tidak balance, tidak kamu sulit mendengarkan kata hati kamu karena terlalu begitu banyak ego dalam diri, dan dalam mengambil keputusan itu juga terlalu cepat ya. Kebalikan ya, cepat mengambil keputusan, sehingga apa? Ujung-ujungnya kamu kecewa gitu loh.
dan banyak hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi ketika kita bisa balance, maka kehidupan kita yang kedepannya akan semakin lebih baik. Untuk masalah hubungan, ya adanya kerjasama, tetap kerjasama, tapi mungkin tidak bisa berjalan dengan baik karena ada kerikil-kerikilnya ya. Ya walaupun di sini tegas, tapi aku merasa kamu selalu datang dan pergi untuk mendapatkan ya orang-orang yang menurut kamu ini deh. Atau kamu misalnya nih bisnis ya, ini kan juga kaitannya dengan bisnis ya, misalnya finansial. Selalu saja ada orang yang hadir dalam hidupmu untuk menawarkan jasa ataupun bisnis kepada kamu, tapi kamu tidak melihat kira-kira ini bisnis yang menguntungkan, bisa untuk jangka panjang apa enggak. Jangan-jangan bisnis ini hanya berlangsung selama beberapa bulan. Yang kita tahu ya, di masa pandemi ini banyak sekali bisnis yang bermunculan tapi ujung-ujungnya tidak bisa bertahan lama gitu loh. Karena apa? Ya karena orang-orang terlalu cepat, ingin cepat menghasilkan, ingin cepat dapat hasil tanpa bekerja keras, misalkan kayak gitu. Jadi banyak penawaran yang datang, tapi kamu tidak bisa tidak mengikuti hati kamu. Misalkan ini bisnis ini, tapi hati kamu bilang jangan deh, karena ambisi, karena ego kamu ikuti tanpa dipelajarin dulu. Akhirnya apa? Banyak dikecewakan, banyak loss, banyak kehilangan, banyak hal-hal yang buat kamu akhirnya akhirnya banyak yang kecewa lah intinya. Jadi untuk masa-masa sekarang ini ya teman-teman, bisnis apapun boleh, kegiatan apapun boleh aja dilakukan ya, asal kita tetap fokus dan semangat dan yakin. Tapi dengarkan intuisi dan dipelajari dulu bisnisnya apa, atau hubungan kerjasamanya tuh seperti apa, dipelajari, ditelaah, sampai dimengerti banget gitu loh. Karena apa? Bisnis ini yang berumur 5 tahun itu sedikit ya. Bahkan yang hampir ada satu bisnis memang yang saya tahu dari saya masih kecil sampai sekarang masih bagus gitu ya. Tapi kebanyakan orang kan tidak melihat prosesnya kan. Mereka taunya kadang ya mau jalur cepat gitu, sehingga banyak sekali sekarang bisnis yang bermunculan tapi tidak bertahan lama. Karena kebanyakan ya gitu, mereka niatnya pertama membantu orang, tapi karena lihat nominalnya, keuntungannya dan wow gitu ya, akhirnya marketingnya itu kan atau keuntungan ini akhirnya dirubah lagi kan. Nah itu yang biasanya bikin akhirnya ingin dapat jangka panjang bisnis itu bisa akhirnya berhenti atau kolaps seketika. Itulah ya, itu ya teman-teman. Jadi kalau orang yang terlalu ambisi, uang itu bisa menghancurkan segalanya. Jadi harus, kalau mau bisnis harus lebih teliti lagi, bijak dalam mengambil keputusan apakah ini benar-benar baik untuk kedepannya ya. Baik, untuk masalah cinta kita lihat. Oke. Untuk masalah asmara, cinta, Orsan ya, ini adalah sebuah perputaran roda kehidupan ya. Jadi perputaran roda kehidupan ini bisa kalian yang menentukan sebenarnya. Kalian ingin tetap di masa lalu atau masa depan. Artinya apa? Kalau ke masa lalu kamu stuck, kamu tidak ada yang perubahan,
tidak bisa menjadi, tidak berkembang secara jiwa, tidak melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan, atau secara jiwa kamu tidak bertumbuh dengan baik, atau mungkin masih mageran, males, dan circle pertemanan ya dengan orang-orang yang lalu gitu loh. Tapi jika dirimu bisa untuk saat ini, bulan ini, bisa mulai menyadari dan mempelajari yang kemarin, menentukan sikap, maka di sini adalah roda takdir. Artinya roda keberuntungan, roda kebaikan, roda siklus perubahan itu terjadi gitu loh. Tidak mandek lagi, tapi dia berputar lagi. Sehingga apa? Yang dulunya kamu bisa merasa ragu dalam memilih, ragu dalam menentukan sikap, ragu dalam membuat sebuah perubahan gitu ya, sekarang tidak lagi. Karena apa? Situ adanya keseimbangan antara kamu menyadari bahwa hatimu mengatakan iya, tapi pikiranmu akhirnya mulai memproses ya. Oh, ternyata seperti ini kan. Misalnya nih, dulu kamu adalah orang yang istilahnya sukses dalam dunia karir. Nah, hatimu akhirnya merasakan saya udah melakukan banyak pencapaian gitu. Akhirnya apa? Hatimu merasakan kayaknya ada yang kurang nih gitu. Ada yang kurang. Apa ya? Oh, ternyata saya juga butuh loh seseorang yang bisa menemani saya, bisa melengkapi hidup saya, bisa memberikan saya kehidupan lebih berwarna. Sehingga ada apa? Ada awal mula yang baru dalam sebuah keyakinan, kepercayaan untuk menjalin sebuah hubungan yang baik di sini, hubungan yang baru. Karena apa? Kamu sudah menyadari dan sudah menyeimbangkan pikiranmu, hatimu untuk bertindak bahwa oke, saatnya saya harus bisa melengkapi, menyeimbangkan, mengharmoniskan. Kesadaran itu pastinya adalah dari dalam hati, bukan dari orang lain ya. Nah, kesadaran itulah yang berasal dari dalam jiwa kita. Bagaimana untuk mencapai kesadaran? Ya, tentunya kita harus banyak melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang positif, banyak beribadah, banyak berdoa, banyak melakukan kebaikan. Ya, intinya apa? Banyak melakukan ini, istilahnya tabungan semesta ya, kebayangnya tabungan semesta itu berarti melakukan hal-hal yang baik ya, ibadahnya ditingkatkan seperti itu, sehingga apa, kita bisa mendengarkan lagi hati kita, intuisi kita ke arah yang baik, yang tepat. Maksudnya, oh ini saatnya saya harus menjalin hubungan masalah asmara ya, ini karena kaitannya dengan asmara. Jadi disesuaikan apakah saatnya, waktunya, tentukan dan tanyakan lagi pada dirimu sendiri. Kamu siap? Jika dirimu siap, artinya ya bukalah hatimu. Tapi saran saya, jika dirimu merasa memiliki masa lalu yang gak enak ya, lebih baik dirilis dulu, disiapkan mentalnya, baru bisa membuka hati ya. Karena apa? Ketika kita belum siap secara mental ya, artinya belum disembuhkan, ada trauma di situ, kita nanti bisa menarik orang yang memberikan trauma kembali. Nah, benar ya, konfirmasi kembali, lihat dari tandanya ya.
Tandanya seperti apa? Bisa dari intuisi kamu, bisa juga dari tanda-tanda semesta atau jawaban atas jawaban pertanyaanmu, dari mimpi, dari intuisi, perasaan, dari angel number, dari alam semesta. Bisa kupu-kupu, bisa burung, itu yang biasanya saya rasakan. Tuh ya. Terus abandon ya. Ketika kamu siap, maka itu akan hadir dalam hidupmu. Ya memang, karena itu memang dia adalah orangnya. Tuh. Kalau kamu yakin dan sudah membuka diri, dia orangnya. Let go of control you soon. Nah, very soon. Aduh, sepertinya kayaknya resonate ya. Tadi aku sempat singgung ketika kamu ingin membuka hati, coba untuk rilis dulu, sembuhkan dulu masalah-masalahmu, trauma-traumamu. Agar apa? Dia cepat akan datang dengan segeranya. Karena apa? Ya, itu kalian itu memang sama-sama punya gairah yang besar. Jadi please healing dulu, sembuhkan dulu kalau memang ada trauma, luka batin dalam diri ya, dalam dirimu. Karena gini loh, apa ya, untuk menjalin suatu hubungan itu kita juga harus menyiapkan beberapa hal, yaitu ya kesiapan mental, juga finansialnya iya, dan spiritualnya juga. Kenapa? Agar kita tidak salah dalam memilih, dalam menentukan apakah dia orangnya, apakah bukan. Jadi selain kita harus apa istilahnya, kita sehat ya, sehat secara mental, kita juga sudah siap secara finansialnya, tapi kita juga sudah ibadah kita juga semakin baik, dia akan segera datang ke dalam hidupmu. Nah, untuk pesan semestanya aku tambahin ya. Nah, sini. Jika Anda meluangkan waktu untuk mendaftar semua hal yang Anda syukuri dan merasakan perasaan syukur, Anda akan merasa luar biasa setiap hari. Frekuensi Anda akan tinggi dan Anda akan menjalani hari dengan cinta. Karena Anda masih hidup, mendatangkan kegembiraan kemanapun Anda pergi, mempengaruhi setiap orang secara positif. Saat Anda menjalani hidup seperti ini, segala sesuatu yang Anda inginkan akan datang bahkan sebelum Anda memintanya. Ini pesan dari semesta ya, harus tetap syukuri apapun yang ada saat ini, detik ini pun. Dan tetap milikilah perasaan cinta, kebaikan, kasih sayang. Agar apa? Yang hal-hal yang akan datang kepadamu seperti itu, yang memberikan cinta, kebaikan, kegembiraan, kesenangan. Jadi perasaan dan emosi ini harus benar-benar sip positif ya. Jadi ketika kita siap, nggak secara fisik tapi hatimu juga harus benar-benar sembuh. Ini disembuhkan agar benar-benar hati kita senang, hati kita bahagia, kita bisa menarik orang yang tepat, orang yang juga memberikan kebahagiaan buat kita. Oke, kita lihat untuk siapa yang bergiling dengan dirimu. Ada G, A, O, U, Q, X, K, J, D, Z. Zodiaknya Aquarius, Capricorn, Cancer,
Virgo dan Sagittarius. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman suka dengan pembacaannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, I love you.